Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran dapat hikmah dan barokah. Silakan keluar kelas mungkin doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk menumbuhkan sifat nasionalisme pada diri kita semuanya, mari kita berdoa, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sana Aku berdiri, carikan duriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. silakan duduk kembali. Saya absen terlebih dahulu ya. Semua hadir hari ini. Kemarin Radika nggak ada kemana? Sekarang sudah sembuh ya? Alhamdulillah semoga tetap sehat ya. Semangat dalam belajar. Jadi hadir semua ini sekarang. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan mengulangi atau mereview pembelajaran minggu lalu tentang meneladani peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Satu, ulama atau tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia di tanah Jawa itu terkenal dengan sebutan siapa? Wali Songo. Siapa aja Wali Songo? Seorang Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Maulana Ibrahim, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kudus. Alhamdulillah masih ingat. Strategi apa yang mereka pakai dalam menyebarkan Islam di Indonesia? Satu, apa? Pernikahan. Dua, strategi apa? Dakwah dengan perdagangan. Yang terakhir, strateginya dengan pendidikan. Baik. Setelah kita mempelajari tentang meneladani peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia khususnya tanah Jawa, kita akan
menginjak materi selanjutnya, yakni menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Kalau April dibaca tujuan pembelajaran hari ini. Ya, April ayo. Ya, yang jelas tujuan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, peserta didik mampu menganalisis satu isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Dua, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Tiga, peserta didik mampu menganalisis pengertian perbuatan zina, pengertian pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang terakhir, peserta didik mampu memberikan solusi atas pencegahan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pada hari ini, dengarkan anak-anak, pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Jadi kalian belajar untuk menentukan solusi atas permasalahan-permasalahan di bab ini. Jadi nanti akan saya kasih lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan menganalisis apa solusi yang baik dalam permasalahan tersebut. Nah, itu problem based learning. Ini tidak bisa dipilih. Silakan dilihat tentang video ini hari ini. Dan sudah betul, akan dianalisis dulu ya.
Baik, masih semangat anak-anak? Masih. Nah, ini habis dulu kita stretching dulu sebentar. Ayo berdiri. Supaya tetap semangat. Ikutin saya ya, nanti kita tepuk wajah. Tepuk semangat. Oke? Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tadi duduk dulu anak-anak. Oke. Tadi sudah kalian lihat tentang video pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa yang menurut kalian pergaulan bebas tadi? Apa faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas? Marisa, yang tadi apa? Faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas tadi apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Satu, faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pengaruh lingkungan. Apa tadi, Hani? Pengaruh lingkungan. Satu, pengaruh lingkungan. Kurangnya pendidikan agama dan moral. Dua, kurangnya pendidikan agama dan moral. Tiga, teknologi dan media sosial. Tiga, teknologi dan media sosial. Empat, faktor psikologis. Empat, faktor psikologis. Sudah. Sudah. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menampilkan dalil Al-Quran tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan Enda baca surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 beserta artinya. Silakan. Oh, tidak usah baca Al-Quran yang saya tidak usah artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innaka sayaqa sa'a sabila. Yang surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya kepada kita itu pula Ayo, Melvi, baca terjemahannya ini. Di situ ada nggak? Dibaca terjemahannya. Di HP mungkin ada yang saya kirim tadi. Yo, yang dulu, bentar. Terus yang surat An-Nur. Keduanya menyuruh kamu untuk melaksanakan agama, hukum, Allah juga kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka ditentukan oleh sebagian orang mukmin. Ya, terima kasih. Saya jelaskan dulu, ya. Jadi pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan seseorang atau kelompok yang menabrak aturan-aturan norma yang diatur oleh masyarakat, agama, maupun negara. Jadi sebenarnya agama, masyarakat atau negara sudah memberi batasan-batasan tentang pergaulan yang sebagaimana. Jadi bergaul itu boleh silakan, tapi ada batasannya, ada aturannya. Ketika ada orang menabrak aturan tersebut atau melanggar aturan tersebut, itu namanya mereka menjelaskan tentang apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap dari seseorang yang melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh masyarakat, agama atau negara. Jadi bergaul silakan, yang perempuan bergaul dengan laki-laki, yang laki-laki bergaul dengan perempuan, tapi ada batasannya. Ketika ada orang melanggar atau menabrak batasan-batasan tersebut, itu namanya pergaulan bebas. Selanjutnya zina. Zina adalah hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Karena pernikahan itu baik yang dicatat oleh agama atau yang tercatat oleh negara. Itu kalau tanpa adanya ikatan seperti itu namanya zina. Oke. Selanjutnya konsekuensi zina. Zina akan berdampak pada di dunia maupun di akhirat, termasuk dosa besar. Dan kita tahu bahwa zina, pergaulan bebas, khususnya zina, itu akan mengakibatkan
penyakit kelamin seperti apa? HIV, AIDS, dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Satu, kerusakan mental, fisik, dan spiritual remaja. Dua, kehilangan kepercayaan diri dan harga diri. Tiga, penyakit. Alhamdulillah semuanya kita terjaga dari penyakit tersebut, yakni menular seksual seperti HIV dan AIDS. Empat adalah kehamilan yang tidak direda, maka dan dapat berdampak negatif. Ada siswa-siswi alhamdulillah melakukan zina, dia dampaknya akan putus sekolah, ya karena hamil dulu, yang tidak direncanakan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas dan zina. Satu, pengaruh lingkungan. Tadi yang sudah diomongkan oleh teman kita hari ini, ada satu pengaruh lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ada lingkungan toksik, ada lingkungan yang sehat. Pilihlah lingkungan yang sehat supaya kamu juga jadi orang yang sehat. Dua, kurangnya pendidikan agama dan moral. Mereka tidak tahu bahwa pendidikan perbuatan zina adalah dilarang oleh Allah. Teknologi dan media sosial, karena sering mengakses konten video porno dan sebagainya, itu akan menimbulkan untuk mencoba, ya. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis, yang mana di usia seperti kalian itu di masa-masa yang masih muda, kata namanya masa muda, rasanya para remaja, ya, ingin mencoba, ini rasanya ya mencoba, ya, hati-hati, ya, jangan, itu faktor psikologis. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan apa itu tadi video, kita sudah melihat video dampak pergaulan bebas dan zina. Setelah itu saya sudah menjelaskan pengertian zina dan pergaulan bebas tentang dampaknya. Saya akan meminta kalian semuanya untuk membagi kelompok menjadi 2 kelompok saja. Ya. Nanti akan saya bagikan lembar kerja yang kalian kerjakan berkelompok, ya. Yang kalian kerjakan, kita sepakat berapa? 30 menit, ya? Atau 45 menit? Cukup 30 menit, ya? Ya, dulu saya bagikan dulu LKPD-nya. Ini dikerjakan. Ayo dikerjakan. Ya. Di situ kalian mendiskusikan tentang apa? Satu, dampak. Yang ini kelompok 1, ya. Kelompok 1 namanya apa? Mungkin ingin memberi nama kelompoknya apa? Kelompok kamu apa namanya? Kelompok 1. Ya, namanya berasik gitu loh. Namanya kelompok. Kelompok apa? Hah? Apa tadi? Bergensil. Ini kelompok berapa? Silakan. Namanya apa kelompoknya? Hah? Apa tadi? Edelis. Terima kasih. Silakan dikerjakan kelompok 1. Ini apa dampak dari pergaulan bebas dan zina? Sebutkan dampaknya apa saja tadi yang kalian lihat di video dan sumber-sumber yang lain. Silakan mencari sumber-sumber yang lain. Boleh buku-buku, tafsir atau apa Quran, ya silakan. Jadi dampak dari pergaulan bebas dan zina apa? Tolong disebutkan deskripsinya. Yang kedua, kelompok 2 bagaimana cara mencegah pergaulan bebas dan zina? Ya, silakan dikerjakan. Tadi 30 menit, ya? Iya. Ya, 30 menit. Tidak ada. Itu di buku itu tidak. Boleh di internet dan jurnal silakan nanti dicari jurnalnya nanti. Ini cara mencegah pergaulan bebas dan zina. Ada kesulitan nggak, Jessica? Apa kesulitannya apa? Nggak ada kan ya? Terus ya, lanjutkan. Boleh dari tafsir, boleh atau sumber-sumber yang lain, silakan. Betul. Ya, 30 menit, ya. Terima kasih. Yang sudah selesai kelompok 1 bergensil. Silakan mempresentasikan diskusinya tadi. Silakan. Siapa? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dampak pergaulan bebas.
perawatan kesehatan dan keuangan tidak terencana. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok 2 bertanya. Saya mau bertanya, apa contoh dari masalah psikologis? Contohnya adalah kehilangan kepercayaan diri. Ya, terima kasih. Kehilangan kepercayaan diri. Terima kasih kelompok 1. Presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Cara mencegah pergaulan bebas dan zina. 1. Menutup aurat dan menjaga pandangan. 2. Tidak berkeluar. 3. Mendekatkan diri kepada agama. 4. Memperkuat iman dan takwa. 5. Menjaga pergaulan yang baik. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok yang lain silakan bertanya. Apakah saya tanya, Ya, silakan kelompok 1 Hani. apakah yang dimaksud dengan berkhulwat? Ya, silakan. Khulwat adalah tidak berdua-duaan yang antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi. Ya, terima kasih. Iya, Silakan. Terima kasih anak-anakku atas presentasinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Di sini saya akan mereview sebentar atau mengevaluasi sebentar tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana atau dampak pergaulan bebas apa saja sudah tadi, kesehatan tentunya, karena mohon maaf karena mungkin bentar ganti pasangan nanti akan muncul namanya penyakit HIV. Baik. 2. Kehamilan yang tidak direncanakan karena masih sekolah atau belum kerja atau belum siap menikah, setelah itu naudzubillah berhubungan zina atau perbuatan zina, maka hamil itu tidak direncanakan, nah, mungkin bisa putus sekolah, naudzubillah dan sebagainya. Selanjutnya masalah sosial, pergaulan bebas dan zina tentu akan dapat dampak sosial. Orang akan mengira kita belum nikah kok wis hamil, nah, itu masalah sosial itu akan terjadi. Untuk cara mencegah pergaulan bebas, 1. Menutup aurat. Perempuan auratnya ditutup, laki-laki juga kalau melihat perempuan menunduk supaya jadi antara laki-laki dan perempuan saling kerjasama. Kalau laki-laki menunduk ketika melihat perempuan, perempuan pun harus jaga auratnya. Selanjutnya adalah tidak berkhulwat. Berkhulwat itu apa? Tidak berdua-duaan di tempat yang sepi lawan jenis. Jadi kalau kata orang apa? Ketika berdua-duaan, yang ketiganya adalah setan. Selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sebagai manusia butuh ngecek, butuh sama Allah. Kita istighfar, kita sholawat, supaya apa? Hati kita tenang. Selanjutnya adalah menjaga pergaulan yang baik. Dengan kita menjaga pergaulan, maka kita akan mendapat dampak pergaulan yang baik. Ingat, teman yang baik akan mengajak kita ke jalan yang baik. Teman yang buruk juga akan mengajak kita jalan yang buruk. Sekian dari saya, kita berjumpa minggu depan dengan materi mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa sejenak, meminta kepada Allah supaya kita semuanya dilindungi oleh Allah dari pergaulan bebas, dari perbuatan zina. Ketua kelas, ayo memimpin doa setelah belajar. Doa mulai.